teman-teman yang mengalami social anxiety, saya ingin sampaikan dulu penyebab-penyebabnya, ya. Penyebab yang pertama, orang bisa mengalami kecemasan sosial karena dulu waktu kecil atau di masa remaja, di masa muda, dia pernah disakiti atau dipermalukan di depan umum. Di food court, di mall, di kafe misalkan, di keramaian, di halte, di terminal misalkan. Orang tua yang menyakiti, mempermalukan, atau orang lain. Makanya kita punya kode etik sosial bahwa tidak boleh memarahi seseorang, mempermalukan seseorang, menyakiti seseorang di keramaian, apapun alasannya. Saya itu gregetan kalau lihat orang tua itu marahin atau mempermalukan anak di depan umum, di mall misalkan, di food court misalkan. Itu sama sekali bukan cuma sekedar tidak baik ya, bukan tidak baik, tapi benar-benar sangat dilarang gitu loh. Karena itu menghancurkan rasa berharga seseorang. Di mana engkau pernah dipermalukan, di situ engkau tidak nyaman berada. Di mana engkau pernah atau sering disakiti sedemikian rupa dan rasa berhargamu hancur di situ kamu tidak nyaman. Jadi saya minta tolong pada para orang tua, marahmu pada anakmu janganlah di depan umum, ya. Itu membuat dia nanti akan gak nyaman dengan keramaian, dengan sosial, ya. Penyebab yang kedua adalah dia melakukan sebuah kesalahan. Dia tahu itu salah, walaupun berusaha dia tutupi, nggak salah kok, nggak apa-apa kok, gitu. Tapi alam bawah sadar dia tahu bahwa itu salah, melanggar agama atau melanggar prinsip kehidupan tertentu. Dia masih lakukan hal itu. Sehingga waktu di keramaian, alam bawah sadar dia kayak ngomong, kamu salah tahu nggak? Kamu tuh nggak boleh gitu tahu nggak? Itu tuh nggak diterima tahu nggak oleh masyarakat. Andai mereka tahu, wah mereka akan ngatain kamu. Semoga mereka nggak tahu. Itu alam bawah sadar ngomong tuh. Saya belak-belakan aja ya, kita sudah dewasa ya. Wanita-wanita yang bekerja, tanda petik ya, di bidang tertentu, ya, itu dia akan mengalami fobia sosial. Wanita-wanita yang mohon maaf mengambil suami orang, wanita-wanita yang melakukan hal yang oleh agama tentu saja dianggap dosa, itu akan membuat dia minder secara penerimaan dari dunia sosial di alam batin dia. Alam bawah sadar dia bilang, ini salah loh, ini dosa loh, gitu. Sehingga di keramaian dia nggak terlalu nyaman. Dia bisa di keramaian nggak? Bisa, tapi ketika dia merasakan ada orang-orang mulai memperhatikan dia merasa kayak dinilai gitu, kayak dijudge, dihakimi gitu. Jadi, ketika engkau cemas di keramaian, bisa jadi engkau melakukan sesuatu. Contoh ya, sekarang laki-laki. Laki-laki yang suka nonton film porno misalkan, atau suka banget, sering banget melakukan onani. Ya. Yang suka banget, ya mohon maaf belak-belakan, jajan. Dia tahu itu salah gitu loh. Nah, alam bawah sadar dia akan membuat dia fobia sosial, social anxiety, merasa cemas gitu. Meskipun mungkin Anda berpikir, enggak juga, temenku itu dia hancur banget, tapi dia pede-pede aja di umum. Nah, ini sudah bicara naluri ya. Ketika naluri tidak lagi bekerja, rasa bersalah pun hilang, rasa malu pun nggak ada lagi, rasa bersalah nggak ada, ya itu beda kasus lah ya.
Karena normalnya manusia itu ada rasa bersalah. Penyebab ketiga orang bisa fobia sosial, social anxiety, adalah dia itu sering banget disakiti. Banyak orang menyakiti dia. Sehingga tersugesti di alam bawah sadar dia bahwa orang baik itu kayaknya nggak ada gitu loh. Semua orang tuh orang jahat gitu. Papa mama nyakitin dia, temen nyakitin dia, kakak adik nyakitin dia. Sehingga dia sulit lagi percaya pada dunia gitu loh. Jadi dia kehilangan trust. Trust issue sebenarnya. Kecemasan di tempat umum. Masih banyak lagi faktor, tapi 3 ini yang paling sering dialami. Bagaimana solusinya? Saya ingin belak-belakan sama kamu ya. Saya akan buka praktek persis di ruangan ini. Jujur saja, saya belum pernah menyembuhkan orang yang social anxiety. Belum pernah. Saya dulu bingung, kok nggak ada yang berhasil aku terapi. Kalau yang lain aku bisa, kalau ini kok nggak bisa. Tapi akhirnya aku menemukan satu hal. Ikut training, itu langsung sembuh dia di hari itu juga. Saya bingung, kok training ajaib, kenapa ya? Saya baru ngeh, oh iya ya, di training itu kan ada sesi yang kita usap-usap pundak seseorang. Aku bilang, cari yang nggak kenal ya, nambah teman. Jangan dengan adiknya sendiri, dengan keluarganya sendiri, jangan. Cari orang baru yang baru dikenal. Waktu dia usap-usap pundak kamu yang sabar ya, kamu yang ikhlas, nanti kata-katanya dari saya. Siapa bilang gak ada yang dukung kamu? Aku ini loh, bukan keluarga kamu, tapi ingin dukung kamu. Ingin lihat kamu bahagia. Ingin lihat kamu sukses. Ternyata momen itu membuat seseorang kembali merasa berharga. Tersugesti balik bahwa, oh ada ya orang yang dukung aku. Orang yang baik itu ada ya. Orang yang menerima aku tuh ada loh ya. Orang yang sayang aku tuh ada. Padahal dia nggak kenal aku, baru kenal siang ini. Mungkin Anda berkata, promosi lagi, training. Ya gimana, saya harus jujur. Social anxiety nggak bisa sembuh oleh terapi pribadi. Anda jangan coba-coba, nanti Anda malah habis-habisin duit kemana-mana, terapi, apalagi minum obat penenang. Mau sampai kapan minum obat penenang? Obat penenang tidak menyembuhkan loh. Obat penenang itu untuk menenangkan sementara sambil mencari terapi. Obat penenang itu holding, dia menahan sementara gitu loh. Jadi cara penyembuhan social anxiety adalah kamu harus terpapar pada sebuah wadah sosial di mana kamu di situ akan ngeh bahwa oh, sosial nggak jahat-jahat amat, mereka nggak menilai aku jelek, mereka sayang aku, mereka malah doain aku, berikan aku doa restu, mereka malah dukung aku gitu, mereka malah ingin aku bahagia. Langsung terkoreksi yang di alam bawah sadarmu, orang itu semua jahat loh, orang itu akan menilai kamu buruk loh, dan lain sebagainya. Terkoreksi itu. Banyak yang DM saya di Instagram, Mas aku mau ikut training, cuma itu keramaian ya, aku takut. Aku paksa-paksain. Pas udah ikut malah, terima kasih ya mas, fobia sosialku langsung sembuh loh. Sekarang aku malah ingin ke keramaian, ingin ke kafe, ingin nongkrong lagi, ingin ajak teman-teman, reunian lagi. Ya iya, karena terkoreksi bahwa nggak semua orang jahat gitu loh. Maka di training aku bilang, cari peserta yang kamu nggak kenal loh ya. Jangan sama adikmu sendiri, jangan sama kakakmu, jangan sama keluargamu. Nanti ada kata-kata yang indah banget. Doa restuku untuk kamu loh ya. Dimudahkan bahagiamu. Kalau nanti sudah sukses kabari aku ya. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Ikhlaskan. Agar ringan langkahmu. Agar nyenyak tidurmu. Agar indah masa depanmu. Pulang dari sini, jangan pikir kamu sendiri. Doa restuku menyertai kamu, ya. Kamu yang bahagia ya, yang ikhlas ya. Wah itu enak banget. Saya ngomong gini pasti nggak mempan. Anda nggak berasa. Kalau udah di training, wah rasanya enak banget, sumpah. Selain itu, waktu kamu gosok-gosok pundak seseorang, dia terharu, dia nangis. Kamu rasa berharga, kamu melonjak lagi naik. Kenapa? Kamu merasa berarti. Paling nggak hari ini gue berarti buat seseorang.
Ketika selama ini orang nganggap aku nggak berarti, keluarga aku nganggap aku nggak berarti, orang-orang yang meninggalkan aku, kekasihku yang nganggap aku nggak ada artinya. Paling nggak hari ini aku bisa buat orang terharu, bisa memberikan doa restu ke seseorang, bisa menyayangi seseorang dan dia merasa berharga kembali. Aku betapa bahagianya hari ini. Teman-teman, saya harus beritahu kamu bahwa hanya training yang bisa menyembuhkan social anxiety. Karena itu training itu keramaian tapi yang mensupport kamu. Kalau dipikir masuk akal juga. Social anxiety kan kecemasan di tempat sosial. Karena di alam bawah sadar kamu tersugesti sosial itu tidak enak. Tapi ketika ada suatu sosial yang menerima kamu, dukung kamu, doain kamu, padahal nggak kenal kamu sama sekali, terkoreksi dan sembuh. Pasti akan ada yang disilat, promosi ujung-ujungnya. Ya gimana kalau saya tahu sebuah obat, saya tahan-tahan, saya juga yang dosa gitu loh. Itu obat gitu loh. Kenapa? Karena banyak orang belum ngeh training saya itu dipikir sesat lah, melanggar agama lah gitu. Begitu kamu udah ikut, duh nyesel kenapa nggak dari duduk kapan-kapan tahun aku ikut, sayang banget gitu. Karena suasana kekeluargaan itu supaya rasa berharga kembali lagi gitu. Enak banget ya, kamu harus coba.